Mengenai pendamping desa, Pak, kami melaksanakan perintah atau saran dari Komisi 5, kesimpulan rapat tanggal 7 November tahun 2024, poin ketiga huruf D, Pak. Di situ ada perintah kepada kami evaluasi tenaga pendamping. Dan saya sudah tahu ada pertemuan antara kami dengan beberapa pimpinan Kapoksi, dan itu kami respon dengan baik. Kami meyakini sudah lama pendamping desa ini berjalan, anggaran yang sudah besar, pasti adalah kelemahan dan kelebihannya, Pak. Maka mohon dukungan, kami sedang mengevaluasi, termasuk yang kami sampaikan tadi, Pak, yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko. Kenapa yang nyalek itu kami evaluasi, Pak? Karena menurut kami, namanya TPP, Pak, tenaga pendamping profesional. Kalau dia sudah nyalek, berarti sudah memblok, Pak. Ya kan, memblok, Pak. Kalau ini kita biarkan, berarti nanti tahun 2009 mungkin sebagian besar bahkan seluruh pendamping akan nyalek, Pak. Itu merepotkan kita, Pak. Dan di Undang-Undang Pemilu sudah diatur mereka digaji dari anggaran APBN, Pak. Mohon, Pak. Tapi kalau misalkan semua praksi setuju itu tidak dievaluasi, ya kami juga nggak apa-apa. Berarti ada peluang besok mereka nyalek semua, Pak. Betul, Pak. Tapi kalau evaluasi berarti ada kesempatan teman-teman untuk ngisinya, kira-kira gitu, Pak. Saya pastikan, Pak, ini bulan puasa, Pak. Bulan puasa, Pak. Pak Lasarus. Saya ini, Pak, merah putih, Pak. Saya kalau mau untung sendiri, ya saya pakai pola lama, Pak. Tapi ini kan pendamping desa, Pak, profesional, Pak. Ya kan? Kita tidak boleh, Pak, demi kepentingan kita, terus mengorbankan yang lebih besar. Jadi saya bukan tidak suka, Pak, mengevaluasi itu, Pak. Termasuk selama ini juga banyak pendamping desa itu yang double job, Pak. Dia pendamping desa nerima gaji dari pemerintah, juga dia nerima sebagai penyelenggara pemilu, Pak, ada juga, Pak. Dan itu tidak dievaluasi selama ini, Pak. Ada juga job-job yang lain. Ini kerja kami, Pak. Mohon beri kesempatan kepada kami, Pak. Dan nanti cara ngisinya gimana ya, saya pasti melibatkan Bapak Ibu, Pak. Ya. Inilah mungkin kerja besar kita, Pak Lasarus. Saya ingin sekali desa ini memang kita bangun dengan hati, Pak. Bukan dengan kepentingan individu atau kepentingan kelompok, Pak. Betul, Pak. Saya itu yang saya lakukan, Pak. Saya kalau melakukan hal yang tidak, ya bisa juga, Pak. Bisa, Pak. Saya bisa mereplikasi atau mengcopy apa yang sudah dilakukan masa-masa lalu. Tapi itu nggak saya lakukan, Pak. Nggak, Pak. Makanya di awal saya katakan, siapapun yang jadi pejabat, tanya ini, semua pejabat, 0 rupiah, Pak. Demi Allah, demi Rasul, Pak. Saya nggak pernah minta apapun, Pak. Nggak, Pak. Nggak ada, Pak. Maka terkadang memang kita menegakkan kebenaran itu pasti ada yang melawan, Pak. Tapi sekali lagi, kalau semua teman-teman mendukung, ini akan saya lakukan, Pak. Akan saya lakukan, Pak. Banyak yang double job, Pak. Banyak yang nggak jelas banyak. Apakah itu kita biarkan? Saya kira saya dosa, Pak. Itu Pak Ridwan Baik, Pak Roberto, Pak Lasarus. Saya nggak sanggup, Pak. Betul, Pak. Jabatan ini nggak lama. Bagi saya jabatan ini nggak lama, Pak. Saya ingin memberikan sesuatu yang benar, Pak. Betul loh. Nah, cukup, Pak. Sudah mantap ya. Itu. Kemudian yang ketiga, masalah koperasi Desa Merah Putih, Pak, ya. Jadi kami 2 minggu yang lalu diundang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, ya. Kami sebagai pembantu beliau sudah mendengarkan petunjuk beliau secara paripurna. Tentu kami sebagai pembantu beliau beberapa menteri, ada Menteri Koperasi, Menteri Desa, waktu itu Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, termasuk Menteri Dalam Negeri, dan Komandan Satgasnya itu Menteri Koordinator Pangan, Pak. Dan sekarang sedang diatur inpresnya. Jadi saya di forum ini belum bisa banyak berkomentar karena memang sedang dibahas secara mendetil, Pak. Bagaimana tadi misalkan hubungan dengan BUMDes, bagaimana pendanaannya, bagaimana bentuk badan hukumnya. Apakah memang nanti potensi desa itu kan nggak mesti sama, bagaimana cara menghadapinya, Pak. Nah, kesempatan ini bisa juga dijadikan teman-teman yang terhormat, baik pimpinan maupun dari anggota, untuk memberikan masukan kepada kami, Pak. Secara tertulis boleh, WA saya boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti pas rapat lintas kementerian, akan saya sampaikan, Pak. Dan Bapak Prabowo, Kabinet Merah Putih sekarang terbuka, Pak, kalau itu untuk kebaikan. Tidak pernah kami akan tutup diri, Pak. Ya, karena sekali lagi, ya jabatan ini amanah, Pak. Ya, kalau saya sekali lagi
bukan persoalan suka nggak suka atau kepentingan ini enggak Pak. Ya. Jadi masalah koperasi desa Merah Putih, mohon maaf pimpinan belum bisa saya sharekan detail karena memang ketua satgasnya itu Pak Menko Pangan Pak. Dan ini lagi menunggu impres, setelah itu nanti akan ada turunan-turunan yang lain, termasuk mungkin peraturan Menteri Desa akan direvisi dan lain sebagainya. Dari mana sumber keuangannya kemarin juga dana datang dari Bank Himbara. Nah, tapi detailnya ya tentu kalau belum ada menjadi keputusan, Pak Ketua, saya belum berani ngomong Pak. Namanya barang masih dibahas Pak. Nah, mumpung lagi dibahas, saya kira para negarawan di Komisi 5 ini, dan apalagi mitranya Kemendes ya, saya berharap masukan yang jernih dan genuine itu penting Pak, karena bangun desa, bangun Indonesia itu sejatinya menjadi tanggung jawab kita semua Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketua, saya terus akan mendengarkan Bapak Ibu dan komitmen saya tetap terbuka Pak, termasuk tadi yang loan dan lain sebagainya itu Pak. Silakan aja Pak. Yang penting kita kawal ujungnya itu kesejahteraan rakyat di desa Pak. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita sama Pak, cuma beda tempat duduk saja, saya di sini Bapak di sana. Tapi tujuan kita sama Pak, Merah Putih. Terima kasih.